Hei, aku bangun pagi hari ini. Kamu nonton acara TV kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Tidak istimewa? Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Ah! Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Ouch! Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Hei. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya! Ikut aku! Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. Ya! Halo semuanya, saya Pinky. Hey! Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya! Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk
duduk dan belajar seperti itu. Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? Hei! Sakit! Hah? Nona! Ada apa? Mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya. Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini! Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini! Kelas baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Ya! Ouch! Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja, Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh! Hei kamu! Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ah! Ya! Ouch! Let me go! Hello. Hah? Oh tidak! I got a new one. Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku bermain. hai, aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan
Maafkan aku, teman-teman saya. Oke. Bagaimana dengan menculik Siapa dan saja? meminta tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pinky? Pada saat itu, Sony dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hai. Apa? Berhenti di situ. Hah? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal. Berani sekali kau. Hah? Ya! Hah? Hah? Ambil ini! Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Hah? Hah? Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus. Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Yeah! Lihat itu. Ruby Girl. Di tengah jalan yang ramai, Rose dengan gembira melompat-lompat di sepanjang jalan yang sepi. Hari ini adalah hari yang istimewa, pesta piyama bersama 3 sahabat karibnya, hari yang telah lama ditunggu-tunggunya. Lily, aku di sini untuk menginap. Hentikan. Berhenti di situ. Namun, Rose tidak tahu bahwa di luar sana, pencuri ulung Mike tengah membuat kekacauan di jalan kecil itu, melarikan diri dari kejaran polisi. Siapakah yang akan menjadi korban berikutnya?
kehabisan uang. Saya harus mencari target lain. Cakar Mike siap berburu. Tiba-tiba, cahaya merah terang menyala di matanya. Itu dia, Rose, dengan perhiasannya yang berkilauan. Sasaran lezat berikutnya telah muncul. Ini targetku. Aku pencurinya. Serahkan semua perhiasannya cepat. Ini dia. Dengan tumpukan perhiasan itu, Mike dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya, tanpa beban apapun di dunia ini. Namun, tanpa ia sadari, permainannya akan mendapatkan perhiasan baru yang Apakah kamu baru saja tiba? Ayo masuk. Diamond Girl. Apakah semua orang sudah datang? Acara menginap ini akan sangat menyenangkan. Ya. Dan perhiasan baru itu adalah Lily, sahabat Rose. Sekilas saja melihat berlian yang dikenakannya sudah cukup membuat mata Mike terbelalak tak percaya. Semua perhiasan mahal ini, aku akan menjadi kaya. Hai semuanya. Saya baru saja tiba. Emerald Girl. Halo, hai. Hah? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar itu tikus. Jangan khawatir. Saya yakin pesta malam ini akan sangat menyenangkan. Baiklah, Gina akan datang nanti. Ayo masuk. Oke. Mike, cepatlah. Jika kau terlalu lambat, kau akan ketinggalan. Setelah terjatuh ke tempat sampah, pintu harta karun itu tertutup. Kesempatan emas Mike tampaknya telah hilang. Bagaimana aku akan mencuri perhiasan mereka? Saat ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, sebuah sosok biru kecil lewat. Itu Gina tanpa ragu. Aku punya ide. Mike memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mau kemana, cantik? Saya sedang bersiap-siap untuk acara menginap. Jadi begitulah adanya. Sapphire Girl. Iya. Hiya! Strategi barunya, ia akan menyamar sebagai Gina. Sebuah rencana penyamaran yang unik. Kamar tidur berwarna merah muda yang indah itu terbuka, didekorasi dengan gaya yang anggun. Hai. Semuanya, aku di sini. Dan sangat imut, cocok untuk pesta piyama yang menyenangkan bersama teman-teman dekat. Selamat datang di acara menginapku, semuanya. Dan pada saat ini, bagian terakhir muncul. Gina, tidak tunggu. Itu Mike yang menyamar sebagai Gina. Berdiri di depan tatapan skeptis Lily, Rose, dan Elsa, apakah penyamaran Mike sebagai pencuri ulung akan terungkap? Gina, kenapa kamu belum ganti baju? Tepat sekali. Cepat ganti baju, kami menunggu. Mike menghela napas lega. Dia tidak hanya berhasil menipu ketiga gadis yang tidak bersalah itu, tetapi rencananya untuk menyelinap masuk berhasil lebih baik dari yang diharapkan. Oke. Hai. Ayo kita mulai acara menginapnya. Yeay! Ketiga gadis itu yang tidak menyadari bahayanya dengan senang hati memulai pesta. Saat musik diputar, Mike dengan cepat merampas gelang mahal dari Rose dan Lily tanpa ada yang menyadarinya.
Semua orang. Saya punya ide bagus. Bagaimana kalau kita pakai masker? Ide bagus! Dengan otak jeniusnya, Mike mengeluarkan zamrud raksasa, memolesnya seperti ahli perhiasan, menciptakan kilauan hijau yang indah, dan menaburkannya ke 3 topeng. Dalam waktu singkat, mereka berkilau dengan cahaya biru ajaib. Semua orang, ayo pakai masker. Ketiga gadis itu terperangkap dalam rutinitas kecantikan Mike, tidak menyadari bahwa mata Gina telah beralih ke harta karun di kejauhan. Memanfaatkan momen itu, Mike mengenakan baju tambang emas yang telah lama diidamkannya. Namun, saat ia meraihnya, Lily terbangun. Rencana A dengan topeng gagal. Jadi sekarang Mike memutuskan untuk mengubah segalanya. Ia akan berpura-pura menjadi koki hebat dan menjalankan rencana B dengan penuh gaya. Aku sangat lapar. Bukankah sebaiknya kita mencari sesuatu untuk dimakan? Aku juga lapar. Bagaimana kalau saya masak sesuatu untuk kalian? Bagus! Dengan keterampilan memasak seperti ini, Mike harus berhenti menjadi pencuri dan mencoba Master Chef. Ia mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada jika ia menjadi penjahat. Tidak hanya menyajikan sayuran ringan, Mike juga membawa ikan yang sedang berjuang. Ia bahkan memamerkan keterampilannya menggunakan pisau, membuat semua gadis terkesan dengan keahlian kulinernya. Seorang koki dengan dedikasi seperti ini, tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa ia sebenarnya adalah pencuri ulung. Dalam sekejap mata, ikan itu dimasak dengan sempurna. Ketiga gadis itu terus menikmati makanan mereka, sementara Gina melirik ke sisi lain, bersiap untuk pencurian lainnya. Itu belum semuanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Mike diam-diam mundur, tetapi tetap memperhatikan gadis-gadis itu saat mereka makan. Namun, prioritas utamanya tetaplah harta karun yang tersembunyi di baliknya. Rencana Mike kembali terganggu, tetapi untuk melanjutkan permainan, ia dengan enggan bergabung dengan ketiga gadis itu dalam kesenangan mereka. Ini dia makanannya. Bagaimana kita memakannya bersama? Oh, saya lupa. Sudah selesai. Suasana pesta menjadi lebih hidup dengan musik, semua orang menari dan bersenang-senang. Meskipun semua orang menari mengikuti musik, Mike tidak pernah melupakan misinya. Sementara para gadis menikmati pesta, ia menyelinap kembali ke tempat harta karun itu berada, memeriksa setiap tas, dan bersiap untuk mengambil semuanya. Aku sudah kenyang sekali. Ketiga gadis ini benar-benar makan banyak. Baiklah, aku sudah selesai makan. Sekarang mari berpesta. Ya. Ketamakan Mike membuatnya melihat gelang kaki Rose yang indah. Mungkin ia bisa mengambil yang ini dan menyelinap pergi tanpa diketahui. Tetapi itu belum berakhir. Okay, I'm done eating. Now let's party. Yes. Berkata, kalung berkilauan pada garis-garis itu. Saatnya mengambil semuanya dan melarikan diri.
Mike? Entah karena tidak sengaja atau sengaja, ketiga gadis itu melancarkan serangan balik. Sementara Lily dan Elsa memutarnya, Rose membawa keadaan ke tingkat berikutnya, membuatnya kehilangan wig-nya. Kebenaran akan selalu terungkap. Kegembiraan meningkat ke titik di mana Mike, yang menyamar sebagai pencuri, terbongkar. Ketiga gadis itu kini menyadari bahwa Gina sebenarnya adalah pencuri yang pintar. Serangan balik yang sesungguhnya dimulai sekarang. Elsa memanggil Miriam yang menembakkan batu-batu berharga. Namun entah bagaimana, semua proyektil berakhir di saku Mike. Pencuri! Hentikan! Sekarang giliran Rose. Ia mengeluarkan pistol laser dan mengarahkannya ke Mike. Terima kasih banyak. Namun seperti Elsa, tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Ia menjadi korban tembakannya sendiri. Akhirnya Lily menyerang dengan berliannya yang besar dan berkilau, mengirimkan gelombang kecut. Namun Mike belum kehabisan akal. Ia segera membalas serangan itu. Pertarungan akal-akalan semakin menegangkan, seperti permainan kucing-kucingan yang akan berubah menjadi permainan yang seru dan dramatis. Terima kasih. Ya! Hah? Dasar pencuri! Beraninya kau meniruku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayo kembali ke rencana menginap kita, semuanya. Mike tidak bisa melarikan diri sekarang. Dengan Gina yang asli muncul tepat pada waktunya, Mike akhirnya dikalahkan. Sekarang ia harus membayar atas tindakannya. Pergi! Ayo kembali ke rencana menginap kita, semuanya. Langkah anggun, perhiasan berkilau, dan pakaian mahal. Itulah gambaran bangga dua gadis, Suzy dan Kate, yang mencintai keindahan. Gadis kaya. Wow. Oh, wow. Memiliki hobi yang sama adalah baby doll. Gadis miskin yang selalu bergairah tentang kecantikan. Poor girl. Ouch. Pertemuan ini jauh dari kata damai. Bagi Suzy dan Kate,
Kemiskinan tidak layak untuk dihormati. Dasar bocah nakal! Beraninya kau menabrak kami seperti itu? Saya minta maaf. Kamu masih berani membantah? Lihatlah wajah kita. Tapi aku tidak bermaksud begitu, teman-teman. Salahmu. Itu salahmu. Lihat ini. Kamu hampir merusak bedak mahalku. Hentikan bersikap tidak masuk akal. Kau ingin ikhlas lihat? Pergilah sekarang, bocah nakal. Di sana. Apakah benar-benar mustahil bagi orang kaya dan orang miskin untuk akur? Kenapa belum ada di sini? Saya sangat bersemangat. Ayo semuanya ke sini. Cepatlah. Saya tidak dapat melihat. Jika mereka tidak bisa menonton berita, panggil saja asisten untuk meminta bantuan. Dan asisten Suzy tidak lain adalah robot canggih. Wow! Robot! Mari kita tunggu dan lihat apa yang bisa dilakukan robot ini. Hooray! Kemari, kemari. Kerja bagus. Kemari, kemari. Bergabunglah dalam kontes makeover untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah ini. Semua orang. Wow! Kontes makeover? Baby doll telah membayangkan momen meraih kejayaan. Namun sebuah tangan menariknya kembali ke kenyataan. Hei, kita akan menjadi pemenangnya. Gadis miskin sepertimu bahkan tidak seharusnya memimpikannya. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Saya pemenang sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar kontes, tetapi pertarungan antara dua pihak yang berseberangan. Satu pihak adalah Suzy dan Kate yang kaya raya dan pihak lainnya hanyalah baby doll yang miskin dan kekurangan. Apakah Anda siap? Semuanya. Anda punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan Anda. Anda punya waktu 30 menit. Mulailah sekarang. Dan kontes resmi dimulai. Untuk menang, mereka harus mengubah diri mereka menjadi yang paling memukau. Namun tampaknya peluangnya tidak dibagi secara merata. Karena bahkan meja rias mencerminkan jurang pemisah yang jelas antara yang kaya dan yang miskin. Ayo berangkat. Berkat teknologi canggih dari robot tersebut, Suzy dapat memilih gaya rambut yang disukainya. Wow, okay. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan robot itu? Robot itu bahkan mengurus pekerjaan penata rias. Wow. Sekarang giliran Kate. Ia memulai dengan alunan musik yang anggun, khas gadis-gadis bergengsi. Meskipun ia tidak memiliki robot canggih seperti Suzy, itu tidak masalah. Dengan koleksi kosmetik mahalnya, Kate masih memiliki apa yang diperlukan untuk membuat dirinya memukau. Melihat Suzy dan Kate, lalu melirik meja rias baby doll, sungguh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun gadis itu tidak terkejut atau kesal. Mungkin ia terlalu terbiasa dengan hal-hal sederhana ini. Riasan natural sedang menjadi tren saat ini. Jadi dia akan menciptakan tampilan riasan yang sepenuhnya dari bahan-bahan alami dan murni, sesederhana mungkin. Kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, tetapi dia tampak seperti seorang bartender yang asik dengan minumannya.
Di mana dia mempelajari keterampilan ini? Sangat menantikan hasil akhirnya. Wow, Baby Doll telah mengubah bahan-bahan mentah menjadi bubuk riasan. Sementara itu, Kate hampir selesai dengan penampilannya yang memukau dengan warna merah delima yang menawan. Dan Baby Doll, ia masih berkutat dengan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Tentunya hanya Baby Doll yang akan menggunakan benda-benda aneh seperti itu untuk membuat bibirnya montok. Apakah ia benar-benar percaya bahwa dengan barang-barang kecil lusuh itu, kemenangan akan menjadi miliknya? Kita tidak tahu apakah ia akan menang. Tetapi jika ada penghargaan untuk mengatasi kesulitan, tidak ada yang berani menandingi Baby Doll. Tahap tata rias sudah selesai. Sekarang mari beralih ke pakaian glamour. Suzy telah menyiapkan gaun platinum untuk memamerkan kelas aristokratnya. Cahaya yang terpantul dari perhiasan mewahnya semakin menegaskan keanggunannya. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Suzy yakin kemenangan sudah ada di tangannya. Kate tidak jauh di belakang. Pakaian merah delima selalu menjadi pilihan utamanya, yang pasti akan sangat menarik perhatian. Sedangkan untuk Baby Doll, dengan kehidupannya yang miskin, ia tidak punya banyak pilihan. Mari kita lihat penampilan baru Kate dan Baby Doll. Mudah dimengerti mengapa Kate memilih warna ini. Warna merah yang kuat saat dikenakan membuatnya tampak sangat mewah dan menarik. Apakah ini benar-benar Baby Doll? Tanpa gaun yang mewah dan tanpa bantuan robot, ia tetap mengubah dirinya bersinar terang dan cantik. Begitu cantik. Kita tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Penampilan Baby Doll yang memukau membuat Suzy dan Kate cemburu. Mereka tidak terima kalau kemenangan mungkin jatuh ke tangan orang lain. Orang kaya berhak menindas orang lain seperti ini? Semua orang, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan rasa hormat dan keadilan. Robot, serang! Kalau Baby Doll benar-benar menjadi sasaran, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk mencoba lagi. Bisakah dia lolos dari jebakan ini? Sepertinya Suzy sudah tidak tahu lagi di mana batasnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengalahkan Baby Doll dengan cara apapun. Robot, serang lagi! Menyerang tanpa henti. Tetapi untungnya Baby Doll berhasil bertahan tepat waktu. Namun, bahkan mereka yang mengendalikan teknologi dapat dilawan oleh teknologi itu sendiri. Di tengah ketegangan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Robot, serang lagi!
robot itu tiba-tiba berubah arah dan mengincar Suzy dan Kate. Menyerang! Akankah mereka berhasil mengatasinya? Wait! Attack! Di sana! Ke sana! Bukan kita! Berhenti di sana! Tolong! Kalau begitu, ampuni aku! Baby doll! Selamatkan kami! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku, baby doll! Baby doll tetap memilih kebaikan daripada balas dendam. Ya! Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan untuk membantu adalah baby doll sendiri. Tombol daya ada di bagian belakangnya. Mengerti? Hei, apa kalian berdua baik-baik saja? Kalau begitu kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami juga minta maaf karena memandang rendah dirimu. Saya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak menyalahkan kalian berdua. Terima kasih. Apakah semuanya sudah selesai? Hah? Oh, guru! Apa yang terjadi di sini? Itu karena kita membuat masalah untuk baby doll, guru. Kami iri pada baby doll. Jadi ini yang terjadi, guru. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Guru! Saya pikir baby doll pantas menjadi pemenang. Kecantikan baby doll tidak hanya pada penampilannya yang memukau, tetapi juga bersinar dari dalam, hati yang tulus, dan kekuatan untuk bangkit. Cantik sekali. Kalau begitu, baby doll adalah pemenangnya. Ya, baby doll! Kamu keren sekali. Yes! Kamu hebat, baby doll. Kamu yang terbaik. Selamat. Terima kasih. Hidup itu sulit, dan satu-satunya temannya adalah pemutar kaset tua. Namun, baby doll tidak pernah berhenti bermimpi menari. Poor girl. Lihat! Hei! Oh, luar biasa. Tiga rich girl. Rich girl. Bukan hanya baby doll, Suzy dan Kate. Minggir! Dua gadis kecil kaya juga menyukai musik yang menarik dan gerakan tari yang keren. Mungkin itulah sebabnya takdir mempertemukan mereka. Tetapi dengan cara yang paling tidak terduga. Pengawal! Iya! Cara mengemudi macam apa itu? Si Sirens menghalangi mobil Nona. Gadis ini! Gadis malang ini! Beraninya kau menghalangi jalanku? Aku menari di sini. Apakah kalian berdebat? Kau benar-benar suka menari, bukan? Aku akan membiarkanmu menari. Hei! Apa yang sedang dilakukan? Jangan! Hei! Itu kasetku! Jangan injak kasetku! Seseorang yang miskin sepertimu mencoba pamer tarian? Lihat kami! Suzy dan Lihat Kate ini. selalu
mengira mereka adalah penari terbaik. Mereka suka memamerkan gerakan mereka. Namun, apakah mereka benar-benar sehebat itu? Lihat ini. Astaga, tarian aneh macam apa itu? Apakah itu yang disebut Suzy dan Kate sebagai bakat? Dengan semua uang itu, bukankah mereka punya cermin di rumah? Mungkin mereka harus bercermin sebelum menari di depan umum dan mendapatkan semua tatapan bingung dan gelengan kepala. Tariannya jelek. Mungkin kedua gadis itu menganggap tarian itu tidak cukup lucu. Jadi mereka melakukan sedikit pertarungan untuk membumbui suasana. Beraninya kau menertawakan kami karena kamu menari dengan buruk. Tepat. Beraninya kau. Harus kuakui mereka punya semangat. Dan begitu saja, ketiga gadis yang memiliki minat yang sama itu mulai bertengkar tanpa sepatah kata pun. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Tenang saja, jangan lakukan itu. Ya, mari kita tetap tenang. Semua orang. Akhir pekan ini, kami akan mengadakan kompetisi dansa. Dan pemenangnya akan menerima trofi ini. Baby doll merasa canggung, diperlakukan seperti bahan tertawaan oleh Suzy dan Kate. Jangan lupa untuk mendaftar. Saya harus memenangkan kompetisi ini. Selamat. Sikap suka memerintah Suzy dan Kate justru membuat Baby doll semakin bertekad. Apapun yang terjadi, ia harus mencapai puncak dan bersinar. Hei, jangan bermimpi. Akulah yang akan menang. Orang sepertimu tidak punya kesempatan. Ini bukan sekadar kontes. Ini adalah tempat impian menjadi kenyataan. Kasihan sekali. Dua gadis kaya berhadapan dengan gadis miskin dengan impian besar. Siapa yang akan bersinar paling terang? Aku pasti menang. Suzy dan Kate membayar begitu mahal untuk tiket mewah mereka, sehingga tidak seorang pun dapat menghitung totalnya. Sambil memegang tiket mereka dengan bangga, Silakan beli tiket Anda. mereka berjalan pergi. Meninggalkan Baby doll di belakang yang masih mencari-cari sedikit uang yang dimilikinya. Dan ketika ia akhirnya menunjukkan apa yang ditemukannya, hanya 1 koin. Semua orang terkejut. Dibandingkan dengan Suzy dan Kate, itu seperti siang dan malam. Namun, itu tidak penting. Tiket adalah tiket, baik mewah atau tidak. Yang benar-benar penting bukanlah seberapa berkilaunya sesuatu di luar, melainkan keberanian yang Anda bawa di dalam. Tempatmu di sana. Baby doll tidak menghabiskan banyak uang seperti Suzy dan Kate, jadi dia tidak mendapatkan tempat yang bagus untuk berkompetisi. Tapi hey, ini Baby doll yang sedang kita bicarakan. Dia kecil tapi sangat kuat di dalam dan selalu menemukan sesuatu yang baik, bahkan saat keadaan sulit. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Semangatnya yang ceria membuatnya terus maju apapun yang terjadi. Jadi, mari kita percaya pada Baby doll. Nasib buruk terus datang.
Baby doll hanya punya satu pemutar kaset lama untuk berlatih, dan pemutar itu pecah berkeping-keping setelah terjatuh. Tidak ada uang untuk membeli yang baru, jadi dia harus mencoba memperbaikinya. Namun, dia bukan ahli perbaikan. Dia mencari dan mencari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Bumi terus berputar, dan Baby doll terus mencari. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi akhirnya dia menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantu. Segulungan kaset. Tidak ada yang tahu di mana dia belajar memperbaiki sesuatu, tetapi ternyata memperbaiki pemutar kaset tidak terlalu sulit. Kenapa dia bisa menari dengan sangat baik? Aku tidak bisa membiarkannya menang. Ketika Suzy dan Kate melihat gerakan tari Baby doll yang menakjubkan, mereka tidak bisa menahan rasa cemburu. Mengetahui batasan mereka sendiri, kedua gadis kaya itu memutuskan mereka harus menemukan guru tari terbaik yang dapat membantu mereka mengalahkan satu-satunya gadis yang tidak bisa berhenti mereka tonton, Baby doll. Bersinar seperti bintang sungguhan. Baby doll berhenti berlatih. Ia butuh pakaian baru untuk bersinar di atas panggung. Sekali lagi, ia mulai mencari-cari. Sebut saja kotak ajaib, karena sepertinya tidak ada yang tidak ada di dalamnya. Meskipun terlihat tua, Baby doll menemukan gaun merah muda yang cantik di dalamnya. Dan saat ia memakainya, ia tampak sama cantiknya dengan kedua gadis kaya itu. Baby doll sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Kate dan Suzy. Jika ini terus berlanjut, gadis-gadis kaya itu takut gadis malang itu akan menang. Mesin ajaib itu kembali beraksi. Namun kali ini, ia tidak memilih guru atau pakaian, melainkan menemukan senjata terkuat untuk membantu Suzy dan Kate melaksanakan rencana licik mereka. Kenapa dia terlihat sangat cantik? Aku tidak bisa membiarkannya berkompetisi. Jahat sekali. Alih-alih bermain adil, mereka malah memilih untuk curang. Pintunya tertutup, dan rasanya harapan Baby doll pun ikut tertutup. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jika tidak ada yang membantu, maka ia akan membantu dirinya sendiri. Kamu menari dengan baik ya. Tunjukkan padaku lagi. Bermainlah di sini, mengerti? Ayo. Teruslah menari di sana. Kompetisi akan segera dimulai. Bersiaplah untuk naik ke panggung. Baby doll mungkin kalah dalam pertarungan dansa, tetapi ia tidak akan pernah menyerah pada lelucon yang kejam. Memang tidak mudah, tetapi dia harus menemukan jalan keluarnya sendiri. Baiklah, kompetisi kita akan segera dimulai. Penampilan pertama akan dibawakan oleh Suzy dan Kate. Kesempatan besarnya untuk bersinar akan segera datang. Dia tidak bisa hanya duduk di ruangan ini dan membiarkan orang lain menindasnya dan memperlakukannya seperti dia bukan apa-apa. Hai,
selesai. Kemarilah, ayo, ayo. Segera pilih, semua sudah selesai. Pilih Suzy. Semua sudah selesai. Kemenangan sudah pasti. Nah, apakah ada kontestan lain? Kontes dimulai. Suzy dan Kate melangkah ke panggung penuh percaya diri. Waktu hampir habis, tetapi Baby Doll masih terjebak di ruangan yang mengerikan itu. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Musik dimulai dan saatnya untuk bersinar. Mereka mengira Baby Doll sudah tidak ada lagi. Apakah ada kontestan lain? Aku di sini. Pemeriksa, aku di sini. Wah, ada satu lagi. Selamat datang kontestan Baby Doll. Namun yang mengejutkan mereka, dia masih dengan senang hati tampil di atas panggung. Kenapa dia ada di sini saat ini? Luar biasa. Pilih sekarang. Tentu saja. Baby Doll, Baby Doll. Aku tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Benar sekali. Hal ini membuat Suzy dan Kate semakin marah. Kecemburuan mereka membara begitu kuat, menghapus semua akal sehat, dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang tidak terpikirkan. Mengapa Suzy dan Kate tidak bisa bermain dengan adil? Bagaimanapun, ini hanya kontes. Jika Anda tidak cukup baik kali ini, cobalah lebih keras lain kali. Tidak perlu sampai sejauh ini. Tidak, bukan aku. Tidak, Keluar! Jangan, kumohon. Itu bukan aku. Pemeriksa, jangan. Pemeriksa. Jangan abaikan aku, kumohon. Baby Doll asik dengan tariannya yang indah, tidak menyadari kejahilan dua gadis nakal yang sedang melakukannya di belakangnya. Namun terkadang, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Trik sempurna mereka tiba-tiba berubah, langsung berakhir di meja juri. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akhirnya seperti yang dibayangkan para gadis itu. Tetapi yang mendapat masalah bukanlah Baby Doll, melainkan mereka. Tampaknya lelucon mereka yang tidak lucu itu menjadi bumerang. Siapa yang melakukan ini? Aku. Aku tidak tahu. Bukan kami. Bukan aku. Kalian berdua, kan? Bukan kami. Bukan aku. Hei, kamu! Keluar! Kecemburuan, tipu daya, dan tipu daya yang kejam membuat kedua gadis kaya itu kehilangan hal yang paling berharga dari semuanya, rasa hormat dari orang lain dan dari diri mereka sendiri. Nona, tunggu aku! Pemenangnya adalah Baby Doll! Selamat, luar biasa, nomor satu. Kecantikan yang rapuh menjadi lebih cantik dengan riasan tipis dan pakaian feminin.
Itulah Sarah dan Kate. Mereka tampak lembut, seperti dua bunga lembut di dunia yang penuh warna. Gadis lembut. Wow, kamu sangat cantik. Terima kasih. Namun, suasana yang lembut itu tiba-tiba pecah. Dan yang menyebabkannya tidak lain adalah baby doll. Gadis Rock. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Kamu menabrakku? Cam seharusnya minta maaf. Meminta maaf. Hei! Berikan aku uangnya. Saya tidak punya... Tidak ada uang. Saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Berikan padaku. Tak ada uang. Saya Tak ada tidak punya uang. sungguhan. Ini uang saya. Itu uang saya. Berikan padaku. Tidak, berhenti. Hei, tunggu. Itu uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan. Kalian sangat lemah. Kenapa dia selalu menindas kita? Saya berharap kita lebih kuat untuk membalasnya. Kate dan Sarah percaya bahwa jika mereka kuat, mereka tidak akan takut lagi pada baby doll. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang bergerak, mengubah sesuatu yang bahkan Kate dan Sarah tidak mengerti. Tampaknya surga telah mendengar keinginan Sarah. Kesempatan tiba-tiba muncul, membuka jalan bagi mereka untuk berubah. Namun, apakah kekuatan benar-benar kunci untuk lolos dari rasa takut? Hei! Lihat aku menangkap seekor lalat, keren kan? Tinggin. Saya juga bisa melakukannya. Ayo kita balas dendam. Hei kamu. Tanpa ragu, Kate dan Sarah pergi mencari baby doll. Mereka bukan gadis lemah lagi. Mereka siap membalas semua yang telah dilakukan baby doll kepada mereka. Kau pikir kau bisa membuatku takut dengan berdandan? Berikan aku uangku. Permainan kini berbalik. Mereka yang seharusnya takut bukan Kate dan Sarah lagi. Layak untuk Anda. Lain kali, hati-hati denganku. Kali ini aku akan membalas dendam. Kali
aku tidak akan kehilangan kalian. Ya! Jika menang, Anda adalah rajanya. Jika kalah, Anda akan membawa tim. Sekarang pertarungannya adalah 3 lawan 2. Siapa yang sebenarnya memiliki keuntungan? Terlalu banyak bicara. Apakah ada permen yang lebih besar ya? Lihat aku. Hei! Ya! Normal. Dari gadis-gadis yang rapuh, Sarah dan Kate kini menikmati kekuasaan di tangan mereka. Tapi, kalau begitu, apa bedanya mereka dengan baby doll sebelumnya? Apa? Teman-temanmu semuanya terpuruk. Sekarang giliran Anda. Lepaskan aku. Saya tidak akan kalah. Beraninya kau. Ya! Ya! Candace! Semuanya berhenti. Angkat tanganmu. Oh, tidak. Apapun yang terjadi, kekerasan tidak pernah benar. Dan mereka harus membayar harganya. Berlututlah. Tidak. Kekuatan yang mereka pikir akan membantu mereka lolos dari rasa takut telah mengubah mereka menjadi orang yang berbeda. Kalian mengganggu ketertiban umum. Benarkah itu? Putusan Chonwon. Apa yang telah terjadi? Syukurlah, sebuah mimpi. Apa kabar anak-anak? Ternyata semuanya hanya mimpi. Jadi guru, ada teman yang menindas kita. Oh, yang mana? Guru, ini baby doll. Jangan mencoba meniru baby doll, anak-anak. Ya. Kekerasan bukanlah jawaban. Kekuatan sejati adalah menghadapi masalah dengan cara yang tepat. Menindas orang lain, ya? Tidak, guru. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Kamu akan dihukum. Guru, tolong, jangan. Kekerasan bukanlah solusi yang baik. Seorang anak laki-laki pemberontak dengan pakaian yang sulit diatur selalu menatap dunia dengan tatapan menantang, seolah-olah tidak ada yang dapat membuatnya mundur. Seorang anak laki-laki yang siap menghadapi siapapun, bukan karena alasan besar, tetapi terkadang hanya untuk menemukan sedikit kesenangan dalam kenakalannya. Itulah Mike, pemberontak sejati, membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat mengubahnya. Siapa yang melakukan itu? Jika tidak ada yang mengajaknya berkelahi, dia akan mencari teman untuk bersenang-senang. Kejatuhannya membuatnya meringis saat menyadari lengannya terluka. Lenganku! Ouch!
tolong aku. Jika kamu terluka, kamu harus pergi ke rumah sakit. Namun, meskipun kesakitan, anak laki-laki itu tetap tidak dapat menahan kepribadiannya yang tidak menyenangkan. Saya ingin pemeriksaan. Oh ya, silakan. Silakan ambil nomor. Berikutnya. Pasien di rumah sakit ini benar-benar luar biasa. Mike mulai kehilangan kesabaran. Kalau saja dia bisa segera diperiksa, dia pasti akan langsung pergi. Dan dengan sifatnya yang suka memberontak, menunggu gilirannya dengan patuh. Tidak mungkin. Terima kasih, dokter. Pasien berikutnya, silakan. Bahkan para pahlawan berjuang melawan kecantikan. Dan Mike bahkan bukan seorang pahlawan. Saat Suzy muncul, logikanya menghilang. Ya, saya di sini. Baiklah, silakan ikuti saya. Ini mungkin kunjungan rumah sakit yang paling berharga dalam hidup Mike. Rasa sakit di lengannya terlupakan karena saat ini semua indranya terpikat oleh Suzy. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang lewat, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan pikiran dan hatinya. Dari matanya, suaranya, hingga setiap gerakannya, semuanya terukir dalam di benak Mike. Sekarang, di dunianya, tidak ada apa-apa selain Suzy. Baiklah, berikan aku tanganmu. Jatuh cinta pada Suzy, Mike dengan senang hati akan menjadi pasien seumur hidup. Luka baru setiap hari, kunjungan darurat setiap minggu. Tidak masalah sama sekali. Sudah selesai. Silakan pulang sekarang. Hey Suzy, Kamu cantik. Mau nongkrong denganku? Tidak, aku tidak suka orang sepertimu. Apa? Tetapi... Suzy, Suzy. Bahkan pohon di pinggir jalan pun tak mau bergoyang untuknya, apalagi Suzy. Mike menatap dirinya sendiri, seorang anak yang keras kepala, pemberontak, selalu ceroboh dan suka menggoda orang lain. Tidak, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Dengan tekad bulat, Mike menyingkirkan semua kesombongannya, membuang sikap kerasnya, dan kembali menjadi anak laki-laki yang manis dan menyenangkan yang dipuja semua orang. Ya ampun. Di mana? Dokter? Selesai. Dokter! Periksa saya! Oh, tapi saya sudah memeriksa pasien. Hai! Ya! Ouch! Pasien saya. Sekarang aku pasienmu, periksalah aku. Saat Suzy berjuang menghadapi pasien preman, Mike berjalan santai sambil membawa buket bunga, membayangkan momen romantis yang akan datang.
Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencananya. Tunggu berhenti. Tolong. Periksa aku sekarang. Hah? Suzy dalam bahaya. Tidak! Jangan sakiti Suzy. Hah? Siapa kamu? Kalau begitu aku pacarnya. Oh, seorang pahlawan menyelamatkan keindahan. Coba aku lihat. Iya! Oh, ouch. Oh, Iya! Ah! Suzy, panggil polisi. halo, polisi. Hey Mike, apakah kamu masih baik? Saya baik-baik saja. Oh, ouch. Oh, ouch. Ouch. Ini bukan kisah pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Ini kisah mantan gangster yang berjuang demi cinta sejatinya. Demi Suzy, dia rela melakukan apa saja, bahkan melepaskan sisi kasarnya dan menjadi anak baik yang dikagumi semua orang. Dan begitulah kisah cinta bak dongeng perlahan berkembang. Baby Doll adalah gadis rocker yang super keren dengan gaya yang unik. Meskipun dia terlihat sedikit kasar, di dalam dia memiliki hati yang hangat seperti matahari yang selalu membawa cahaya bagi semua orang di sekitarnya. Bagus. Hai, selamat tinggal. Berbeda sekali dengan Baby Doll, Kate dan Suzy justru sebaliknya. Mereka tidak hanya terlihat sedikit berbahaya, tetapi juga terkenal dengan trik-trik nakal mereka. Hei, kalian berdua. La 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 la. Kemudian, sebuah kejadian tak terduga mempertemukan mereka, memulai kisah persahabatan mereka yang tak terlupakan. Ouch. Oh tidak, jariku. Leherku. Hei kamu buta? Kenapa kamu tidak pindah? Tepat sekali. Kamu buta atau apa? Kaulah yang buta. Itu menyakitkan. Tetapi hasil pertemuan yang menentukan itu adalah perjalanan ke rumah sakit untuk ketiga gadis itu. Dokter, apakah ini serius? Tidak terlalu buruk. Jadi apa artinya ini? Bungkus seperti ini agar sembuh lebih cepat. Oh. Bagaimana dengan mereka berdua? Bagaimana kabarnya, dokter? Tidak terlalu serius. Gadis itu, lihat aku terluka. Anak itu. Oh, tidak. Lihat leherku. Lihat aku, ini salahmu. Bagaimana kalau kita keluar dan menanganinya sekarang? Aha. Selamat beristirahat ya, cepat sembuh. Ya. Alih-alih beristirahat di rumah sakit, tidak.
Kathy dan Suzy masih kesal setelah kecelakaan itu. Kedua gadis pintar itu mengerahkan seluruh tenaga mereka, berencana menjebak Baby Doll dengan rencana yang lebih rumit. Ayo berangkat. Semuanya sudah diatur. Mereka hanya perlu menunggu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dokter! Di mana dokternya? Kami tidak tahu. Dengan serius. Hei, aku di sini. Oke. Hei, tunggu, hentikan. Perangkap yang dipasang SUZ dan KT untuk Baby Doll tidak berhasil. Sebaliknya, mereka secara tidak sengaja menangkap Eric, seorang gangster tangguh, sebagai korban mereka. Siapakah yang melakukan ini? Siapakah yang berani melakukan ini? Apakah Anda... Tidak, itu bukan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Anda melakukannya, bukan? Oh, saya tidak tahu. Itu kamu, bukan? Ayo ceritakan padaku. Bukan aku. Mengapa kamu tidak tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Kalian semua kan? Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. Bukan aku. Aku akan memberimu pelajaran. Tolong aku. Mereka membuat masalah lagi. Tidak, tolong aku. Kumohon. Apakah ada orang di sana? Apa yang telah kulakukan kepada kalian? Ayo kita bantu mereka. Baby Doll, jangan khawatir. Aku di sini. Di saat yang berbahaya, Baby Doll datang bagaikan pahlawan, menyelamatkan kedua musuhnya. Jangan lakukan ini. Apakah Anda menindas orang lain? Yeay! Panggil polisi kalian berdua. Halo, apakah ini polisi? Setelah menangani gangster tersebut, ketiga gadis itu menjadi teman dan memanggil polisi untuk membawanya pergi. Oke. Hai, apa kalian baik-baik saja? Baby Doll,
Maaf sudah mengganggumu. Saya minta maaf. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak marah pada kalian. Dan kalian berjanji untuk tidak mengganggu orang lain lagi, oke? Saya berjanji. Bagus. Sejak saat itu, ketiga gadis itu berubah dari musuh menjadi sahabat, menciptakan kenangan tak terlupakan berlangkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah Baby Doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis Rock. Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran Baby Doll. Permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan Baby Doll. La 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 la. Hah? Kembalikan, itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku, kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak, tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong, jangan pukul aku. Pindahkan cepat. Ya! Tidak, tidak. Jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti. Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku.
Jangan takut, saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Oh, hah? Oh, wah. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat baby doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana baby doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Hah? Bos, berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, baby doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Hah? Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi baby doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah baby doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi baby doll. Jadi baby doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang? Baby doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby doll sudah terburu-buru.
Tetapi sahabat karibnya berdiri di sana, lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku! Baby doll! Tolong bantu saya! Baby doll, ayo bergerak! Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby Doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby Doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi, oke? Saya janji, jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Oke.